Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di ta'lim online. Insyaallah semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, maghfirah, ampunan Allah senantiasa menyertai kita, dan kasih sayang Allah Rahman Rahimnya akan mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian pada saat ini akan membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim atau muslimah dalam memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial seperti yang sedang booming sekarang ini melalui handphone. Sekarang kita tidak bisa jauh, bahkan ada sebagian saudara kita yang tidak bisa lepas dari handphone. Karena handphone ini merupakan sebuah kebutuhan yang sekarang sudah dijadikan kebutuhan pokok untuk kita semua. Ada orang yang mau berangkat, sudah berangkat, bahkan sudah jauh, ketika handphonenya ketinggalan, dia kembali lagi untuk mengambilnya. Berbeda dengan ketinggalan Al-Quran, nampaknya dia beralasan di handphone juga ada Al-Quran, walaupun dibukanya wallahu a'lam, entah satu hari sekali atau seminggu sekali. Namun demikian kita harus tahu bagaimana caranya kita memanfaatkan media sosial ini betul-betul, sehingga keberadaan kita di dunia teknologi yang sangat canggih ini tidak tergerus, tidak tercelakakan oleh media sosial, tapi justru kita manfaatkan. Apapun yang ada di sekitar kita dimanfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, saat ini kita melihat bagaimana media sosial, baik itu melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan ada satu aplikasi yang disebut dengan TikTok. Ini sedang booming, betul-betul booming di dunia anak-anak, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Ironisnya, yang paling menyedihkan adalah banyak muslimah yang mengenakan busana muslim, berkerudung, rapih, berjilbab, tapi Masya Allah, bukan menggunakan TikTok ini sebagai media ibadah kepada Allah, tapi justru dijadikan sebagai alat untuk melecehkan agama Islam. Kerudung yang dikenakan, jilbab yang dipakai, itu tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang muslimah itu berperilaku. Mohon maaf saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ini hanya sebatas saling mewasiati saja di antara kita semuanya. Kita jangan sampai dicelakakan oleh barang yang kita beri sendiri. Ingatlah, handphone ini yang ada di tangan sahabat semuanya, yang ada di rumah-rumah kita semua, itu dibeli bukan dengan harga yang murah. Itu jutaan rupiah. Bahkan mungkin tiap bulan kita isi dengan pulsa atau kuota yang bukan murah. Tapi kalau kita dicelakakan dengan barang ini, kita bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang berpenampilan mengenakan mukena, ketika itu sholat, dia takbir, kemudian dia berjoget-joget sedang sholat. Saya melihat itu bukan perbuatan yang baik. Hentikan perbuatan itu, karena itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang laki-laki. Kadang-kadang seperti hilang rasa malu, berjoget-joget tanpa maksud dan tujuan. Ada yang berdasi, ada yang pakai jas, ada yang pakai peci, bahkan pakai sorban sekalipun, berjoget-joget tanpa tujuan yang jelas. Bukan dilarang jogetnya, tapi ketika kita masuk ke aplikasi TikTok itu, kita sebarkan di dunia maya, itu seperti seolah-olah kita melakukan sesuatu yang tidak bermakna. Dan itu saya rasa itu tidak ada manfaatnya. Ingatlah saudaraku, bahwa apapun yang kita lakukan, kedipan mata, hembusan nafas, satu ucapan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saat
orang-orang yang kafir ketika itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang kafir ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Tapi ketika mereka kembali lagi kepada setan-setan mereka, mereka kembali lagi kepada saudara-saudara mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian. Kami bersama kalian. Kami hanya memperolok-olok saja. Aku hanya mempermainkan saja orang yang beriman. Hatiku tetap dengan kamu, wajahku walaupun dengan mereka. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman, kira-kira kita berani enggak di hadapan guru kita, di hadapan orang yang kita hormati, kita berjoget-joget, mengenakan mukena, mengenakan jilbab, kita bergoyang-goyang? Allah mengancam dengan ini. Masa di hadapan Allah kita berani seperti itu? Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mempermainkan, memperolok-olok mereka. Allah lebih maha memperolok-olok. Allah lebih maha mempermainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, sehingga merasa benar, merasa baik, merasa hebat. Sahabat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang siap untuk menjadi akhwat yang beriman, berbanggalah, berbahagialah dan bersyukurlah ketika kita bisa mengenakan kerudung, bisa kita mengenakan mukena, berarti kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik. Dan bagi saudari-saudariku yang belum bisa berkerudung juga, seyogyanya kita bisa menjadi tauladan kepada saudara-saudari kita. Malulah kita oleh anak kita, oleh adik-adik kita, guru-guru, malulah oleh murid-murid. Saat kita berjoget-joget, gimana? Dilihat oleh anak, dilihat oleh adik, dilihat oleh murid-murid kita. Di mana harga diri kita? Malulah. Kenapa? Karena Allah akan membiarkan mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Kita gunakan media sosial, kita gunakan HP ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak perilaku yang lebih mulia yang bisa kita lakukan daripada melakukan hal yang tidak baik. Ingat, kita takut bahwa Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh umat Islam ini membuka peluang, mempersiapkan perangkap yang akan memenjarakan kita sehingga kita celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah berjanji bahwa akan terus menggoda anak Adam dengan berbagai cara. Media sosial, TikTok ini, atau apapun namanya, awas hati-hati. Bukan TikToknya yang salah, tapi kitanya yang memperlakukannya, kitalah yang menggunakannya, harus lebih hati-hati lagi. Silahkan, bisa kita mengucapkan sesuatu yang baik, pakai ngaji Quran, atau kita boleh mengatakan sesuatu yang bermanfaat di TikTok ini, sehingga lebih bermanfaat lagi. Bergaya dengan yang baik, lebih bermanfaat lagi insya Allah. Saudaraku, ingatlah bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tangan kita, kaki kita, semua anggota yang dititipkan oleh Allah kepada kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari nanti di akhirat kelak, nakhtimu ala afwahihim, akan dikunci lisan-lisan kita. Mulut kita dikunci karena terlalu banyak mengeluarkan kata-kata, terlalu banyak kita berdusta. Mulut kita akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berkata. Seperti apa? Wallahu a'lam. Allah Maha menciptakan. Kullu mumkinin aw tarkih. Allah sangat berwenang untuk menciptakan dan tidak menciptakan. Tangan kita akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang dilakukan oleh mereka. Gerakan kita, pandangan mata kita, apapun yang kita lakukan, semuanya akan dipinta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita manfaatkan media sosial ini
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan anggota tubuh ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah dengan hari hisaban nanti. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang tulus dan ikhlas dari hati ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allah menuntun gerak langkah kita sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dijadikan sarana beribadah, bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya, dan kita semoga diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.